Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum teman-teman kelas 2 Sumatera? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada teman-teman dalam menjalankan berbagai aktivitas di rumah bersama ayah dan bunda. Nah teman-teman, bagaimana kegiatan Zoom hari ini? Semoga menyenangkan ya teman-teman. Dan semoga teman-teman bisa memahami penjelasan yang telah Budi sampaikan. Nah, bagi teman-teman yang tadi belum berkesempatan hadir untuk mengikuti kegiatan Zoom, Budi sudah menyiapkan materinya nih teman-teman. Nah, untuk hari ini, materi kita yaitu membuat kalimat sapaan. Kalau pekan lalu, kita sudah belajar tentang kata sapaan. Kalau pekan ini, kita akan membahas tentang cara membuat kalimat sapaan. Nah, seperti apa ya cara membuat kalimat sapaan? Perhatikan penjelasan Budi berikut ini ya teman-teman. Di sini ada Aisyah dan keluarganya yang sedang membersihkan rumah teman-teman. Kemudian ibu mengingatkan Aisyah untuk berhati-hati. Nah, menurut teman-teman, kalimat sapaan yang mana yang tepat diucapkan oleh ibu kepada Aisyah di antara 3 pilihan jawaban berikut ini? Perhatikan juga cara penulisan yang sesuai ya teman-teman. Nah, pilihan yang A yaitu Aisyah hati-hati ya. Kemudian yang B, Aisyah hati-hati membersihkan televisinya ya. Dan yang C, hati-hati ya Aisyah membersihkan televisinya. Menurut teman-teman, di antara 3 pilihan jawaban berikut ini, yang mana ya kalimat sapaan yang tepat serta penulisan yang sesuai? Kira-kira A, B, atau C ya? Masya Allah, tepat teman-teman. Jawabannya adalah pilihan yang B. Nah, kira-kira kenapa ya pilihan jawaban yang B merupakan kalimat sapaan yang tepat dan penulisan yang sesuai? Yuk teman-teman, lanjut penjelasan dari Bu Dwi ya. Nah teman-teman, ternyata dalam menulis kalimat sapaan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan nih teman-teman. Ada beberapa aturan ya, di antaranya yang pertama, huruf awal pada kata sapaan menggunakan kapital. Nah, di sini contohnya ayah, bunda, paman, Gian, Areta, nak, Pak Guru maupun Pak Dokter. Nah, selain yang Budi contohkan, teman-teman, huruf yang digunakan pada kata sapaan yang lainnya juga tetap menggunakan kapital ya. Nah, di sini Budi punya contoh kalimat sapaannya. Kapan paman berangkat? Nah, huruf P pada kata paman menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kedua, apa makanan kesukaanmu, Areta? Nah, huruf A pada kata Areta menggunakan huruf kapital. Oke, teman-teman? Nah, selanjutnya nih, yang harus kita perhatikan yang kedua, kalimat sapaan menggunakan tanda petik 2. Nah, di sini contoh tanda petik 2-nya ya, teman-teman. Nah, Budi sudah menyiapkan contohnya. Di sini, Anissa, apakah kamu pernah main gobak sodor? Nah, di sini di awal sebelum kata Anissa ini, kita harus menuliskan tanda petik 2 seperti ini. Oke, teman-teman? Nah, kemudian Budi juga sudah menyiapkan contoh yang kedua. Di sini, Adit, di mana alamat rumahmu? Nah, di sini juga terdapat tanda petik 2. Paham tuh? Oke, kita lanjut yang ketiga. Oke. Yang harus kita perhatikan yaitu kalimat sapaan menggunakan tanda baca yang tepat. Maksudnya seperti apa ya? Nah, di sini contohnya, Bima, apakah kamu suku Madura? Nah, kalimat sapaan di sini menggunakan kata tanya teman-teman, yaitu kata tanya apakah. Karena dia dalam bentuk pertanyaan, maka tanda baca yang harus kita gunakan adalah tanda tanya. Barakallah. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua. Selamat pagi Pak Guru. Nah, di sini kata sapaannya dia menyapa Pak Gurunya ya teman-teman. Jadi cukup dikasih tanda titik saja. Oke. Nah, untuk contoh yang berikutnya. Silakan diisi, Nak. Nah, di sini silakan diisi ini merupakan contoh kalimat perintah teman-teman. Teman-teman masih ingat kan kalau kalimat perintah kita menggunakan tanda seru atau tanda perintah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Paham tuh? Insya Allah bisa dipahami ya teman-teman.
Nah, untuk latihan yang pertama, silakan teman-teman simak percakapan berikut ini. Di sini ada Amor yang sedang belajar membaca bersama Bunda. Kemudian kalimat sapaan yang Bunda ucapkan adalah, "Silahkan dibaca Amor." Kemudian Amor menjawab, "Baik Bunda." Nah, kita perhatikan kembali kalimat sapaan yang diucapkan oleh Bunda. "Silahkan dibaca Amor." Nah, kata "silahkan dibaca Amor" ini termasuk kalimat perintah. Teman-teman masih ingat kan? Untuk kalimat perintah, kita menggunakan tanda seru atau tanda perintah di akhirnya. Ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk kata sapaan menggunakan huruf kapital, yaitu kata sapaan yang Bunda gunakan adalah Amor. Jadi, A pada kata Amor menggunakan huruf kapital. Kemudian, untuk kalimat sapaan diawali dengan tanda petik 2 dan diakhiri dengan tanda petik 2 juga teman-teman. Jadi seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Oke. Kemudian kita perhatikan kalimat sapaan yang Amor jawab. "Baik Bunda." Nah, kata Bunda merupakan kata sapaan yang Amor ucapkan. Sehingga B pada kata Bunda harus menggunakan huruf kapital. Kemudian seperti aturan pertama teman-teman, setiap kalimat sapaan diawali dengan tanda petik 2 dan diakhiri juga dengan tanda petik 2. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman? Insya Allah. Oke, selanjutnya kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di sini ada Anissa dan keluarganya yang sedang membuat prakarya bersama. Kemudian Ayah berkata, "Ayo Anissa, kita tempelkan catnya di kertas." Nah, kita perhatikan lagi teman-teman kalimat sapaan yang Ayah ucapkan. "Ayo Anissa, kita tempelkan catnya di kertas." Ini merupakan kalimat ajakan. Nah, kalau kalimat ajakan menggunakan tanda perintah ya teman-teman. Nah, gunakanlah tanda perintah. Kemudian, kata sapaan yang Ayah gunakan adalah Anissa. Sehingga huruf A pada kata Anissa juga harus ditulis dengan kapital. Kemudian untuk kalimat sapaan diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2. Barakallah, sudah tepat nih teman-teman. Nah, kemudian Anissanya menjawab, "Baik Ayah." Nah, Ayah merupakan kata sapaan yang Anissa gunakan. Sehingga huruf A pada kata Ayah juga harus menggunakan huruf kapital. Dan diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman? Nah, agar pemahaman teman-teman lebih keren lagi, kita perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, di sini ada Dea yang sedang mengerjakan tugas bersama ibu. Nah, di sini Dea berkata kepada ibu teman-teman, "Ibu, bagaimana cara mengukur panjang pena ini?" Nah, kita perhatikan lagi teman-teman kalimat sapaan yang Dea ucapkan. "Ibu, bagaimana cara mengukur panjang pena ini?" Nah, pada kalimat ini Dea bertanya teman-teman kepada ibunya. Jadi, kalimat di ujungnya itu kita kasih dengan tanda tanya. Oke, karena Dea bertanya kepada ibunya. Kemudian, kata sapaan yang Dea ucapkan adalah ibu. Jadi huruf I pada kata ibu harus ditulis menggunakan kapital. Selanjutnya, seperti aturan sebelumnya, untuk kalimat sapaan diawali dengan tanda petik 2 dan diakhiri juga dengan tanda petik 2. Nah, sekarang kita perhatikan kalimat sapaan yang ibu ucapkan. Kita bisa mengukurnya menggunakan penggaris Dea. Nah, di sini bundanya menjawab pertanyaan dari Dea. Jadi cukup dikasih tanda titik saja di ujungnya teman-teman. Nah, kemudian seperti aturan sebelumnya diawali dengan tanda petik 2 dan diakhiri juga dengan tanda petik 2. Paham tuh? Oke, barakallah. Insya Allah teman-teman sudah paham ya. Nah, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Di sini ada Keanu yang sedang belajar matematika bersama ayah. Kemudian Keanu berkata, "Ayah, apakah persegi termasuk bangun datar?" Nah, di sini Keanu juga bertanya teman-teman kepada ayah. Karena Keanu bertanya kepada ayah, maka di ujungnya kita menggunakan kata tanya.
Nah, seperti sebelumnya teman-teman, untuk kalimat sapaan diawali dengan tanda petik 2 dan juga diakhiri dengan tanda petik 2. Nah, pada kalimat ini kata sapaan yang Keanu gunakan adalah ayah. Jadi huruf A pada kata ayah harus ditulis menggunakan kapital. Barakallah. Kemudian di sini ayah menjawab, "Ya, benar Keanu." Seperti itu. Jadi, di sini juga teman-teman, karena ayah hanya menjawab pertanyaan dari Keanu, di ujungnya cukup dikasih tanda titik saja. Dan diawali dengan tanda petik 2 dan diakhiri dengan tanda petik 2. Fahim tuh? Insya Allah penjelasannya bisa dipahami ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman penjelasannya. Untuk kalimat sapaan, pilihlah kalimat yang tepat dan sesuai dengan teksnya atau sesuai dengan gambarnya teman-teman. Kemudian teman-teman perhatikan juga untuk kalimat sapaan ada aturan penulisan yang harus diperhatikan. Nah, selanjutnya teman-teman, ayo kita berlatih. Oke, teman-teman, tadi teman-teman sudah mengetahui cara penulisan kalimat sapaan dengan tepat. Nah, sekarang silahkan teman-teman buat kalimat sapaan dari gambar ini ya. Nah, di sini ada A2, Zahra, dan teman-temannya yang sedang bermain teman-teman. Kemudian A2 mengajak Zahra untuk bermain boneka bersama. Nah, sekarang cobalah teman-teman buat kalimat sapaan yang tepat yang diucapkan oleh A2 dan Zahra sesuai dengan gambar tersebut. Gunakan juga tanda baca dan cara penulisan yang tepat seperti yang sudah kita pelajari tadi. Oke teman-teman? Barakallah teman-teman yang sudah berhasil membuat kalimat sapaan sesuai dengan gambar yang telah Budwi siapkan. Nah ternyata teman-teman, kalimat sapaan itu juga terdapat di dalam Al-Quran teman-teman. Di antaranya yaitu Al-Quran surat Luqman ayat ke-13 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Jadi kita dilarang untuk mempersekutukan Allah, untuk menduakan Allah. Karena menduakan Allah atau mempersekutukan Allah adalah kezaliman atau kejahatan yang sangat besar. Oke teman-teman? Nah, selanjutnya, selain dalam Quran surat Luqman ayat 13, ada juga di dalam Quran surat Luqman ayat ke-16, teman-teman. Yang artinya, Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam satu batu di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti." Jadi, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka sesungguhnya Allah akan memberikan balasannya. Oke teman-teman? Nah teman-teman, selain Quran surat Luqman ayat 16, ada juga di dalam Quran surat Luqman ayat ke-17 yang berbunyi, "Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf atau kebaikan dan cegahlah mereka dari yang mungkar atau keburukan. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termaksud perkara yang penting." Nah, dari ketiga ayat tadi, kata sapaan yang digunakan oleh Luqman adalah anakku. Kata sapaan itu ternyata ada banyak contohnya ya teman-teman. Sekian untuk kegiatan hari ini teman-teman. Budi ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kalian dengan banyak kebaikan. Budi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.